Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mustafa, NIM 22963191, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya ingin memimpin bisnis bubuk coklat yang aslinya itu terbuat dari kakao dan jenisnya itu produk produk bubuk yang aslinya itu dari kakao. Untuk alamatnya yaitu di Jalan Wates, T14, RW 10, Kecamatan Pengasih. Dan untuk yang ingin pesen yaitu untuk daerah Jogja dan sekitarnya. Untuk visi yaitu menjadi produsen dan distributor bubuk coklat asli kakao untuk Indonesia yang kedepannya. Untuk misi yaitu menyediakan bubuk coklat asli dari kakao ini menjadi yang berkualitas dan rasa aromanya yang khas, dan ingin mencari nilai tambah lah untuk bubuk yang original. Untuk strateginya yaitu mungkin membangun hubungan dengan para petani agar kita harganya lebih murah, dan ya untuk menjunjung tinggilah nilai petani. Untuk strategi kedua mungkin meningkatkan kualitas dari produknya bubuk itu, mungkin dari kita harus nambahin value gitu. Untuk cara memimpin, kalau bagi saya itu ya pertama kenali dulu lah diri sendiri, kenali kita itu kekurangannya apa, kelebihannya apa, kita sukanya apa gitu, kenali dulu. Untuk yang kedua mungkin tingkatkan keterampilan kan bisa sekolah atau mungkin cari video-video di sosmed, kan banyak tuh sekarang kayak TikTok, YouTube gitu, untuk mengembangkan keterampilan kita gitu. Yang ketiga mungkin setelan tujuan sih, mungkin kita harus punya pandangan kedepannya itu kita mau gimana, harus punya acuan lah. Dan yang terakhir yaitu untuk membangun hubungan itu sangat penting sih, cari relasi, cari temen mungkin buat besok nambah bisnis ya, temen kan bisa. Untuk menjelaskan hubungan kekaryawan mungkin menjelaskan secara jelas dan menggunakan kata-kata yang bisa dimengerti aja sih kalau dari saya, karena ya agar bisa jelas. Mungkin yang kedua mungkin menghubungkan visi misi ini dengan nilai-nilai dan kepentingan anggota. Yang ketiga itu memberikan mungkin pertanyaan atau kesempatan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan atau usulan. Untuk contohnya mungkin saya kasih tahu kayak presentasi, mungkin saya akan menjelaskan secara presentasi karena presentasi itu lebih mudah dipahami, dan zaman digital ini kan udah modern, harusnya ya bisa mudah lah untuk dicapai. Di zaman sekarang kan ya cuma ngomong doang nggak bisa masuk ke otak, mungkin dari visual, mungkin dibantu dari visual. Cara menghadapi masalah ya, mungkin secara kecil, besar, atau internal atau eksternal ya sama aja. Mungkin langkah pertama ya kenali masalah, kedua analisis masalah, ketiga ya kembangkan solusi, evaluasi. Mungkin untuk internalnya mungkin seperti masalah karyawan kan biasanya bisa nggak datang atau pekerjaannya lambat. Nah itu bisa ditanyakan, jangan kita itu menyalahkan ya dia malesan atau dia gimana, jangan menuduh lah. Intinya kita harus cari dulu masalahnya itu apa. Kalau dari eksternal mungkin kayak
bersaing. Kalau bersaing mungkin saya akan meningkatkan value sih, value dari nilai dari produknya. Kan zaman sekarang ya semua udah modern, jadi wajar kalau ada pesaing banyak. Zaman sekarang kan bukan hanya fokus ke produknya, tapi ke harus mungkin sikap dari orang-orang pembelinya itu kan bisa. Seperti kemarin Aqua sama air mineral kan kemarin bilang kayak ada manis-manisnya. Nah si Aqua ini bilang untuk melawannya itu harus fokus dengan memasukkan kata fokus. Berarti kita itu sekarang copy paste itu sangat penting sekali sih, kata-kata itu green white. Ya jangan menyalahkan pesaing atau menuduh atau gimana, ya terima aja karena rezeki itu ya udah ada yang ngatur. Untuk gaya kepemimpinan mungkin ya tergantung situasi sih. Kalau situasinya ya kayak apa dulu, tapi yang saya gunakan biasanya sering demokratis, karena demokratis itu meningkatkan kerjasama dan kreativitas bagi saya. Bisa juga meningkatkan inovasi dan meningkatkan kepuasan kerja bagi karyawan. Misalnya itu ya ada masukan dari karyawan, mungkin gajinya kurang atau ingin nambah libur, nah itu mereka yang ajukan. Karena saya juga ya nggak bisa untuk harus kerja terus. Selain itu juga bisa kayak mungkin saya menyuruh karyawan atau anggota itu mencari yang kurang dari itu, saya tanya biar saya itu tahu. Karena soal itu kan orang lain yang hanya bisa menilai diri sendiri, kan nggak bisa. Mungkin itu aja sih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata atau yang kurang jelas mohon dimaafkan, dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.